Percayalah, sobat, video-videoku ini sangat ampuh untuk menyadarkan Muslim tentang kepalsuan Islam. Kok yakin? Iya, sebab tahu nggak, separuh pendukungku di Patreon itu ternyata adalah orang-orang Arab yang murtad. Bayangin, jika yang asli Arab saja bisa disadarkan, apalagi yang non-Arab dan nggak ngerti bahasa Arab. Dengan tersebarnya flash disk kalian, maka pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia bisa tahu wajah Islam yang sebenarnya. Dan mereka bisa memutuskan sendiri apakah ini benar agama dari Tuhan atau dari setan. Mereka tak akan tahu jika tak ada yang memberitahu. Inilah kesempatan bagi kalian untuk melakukan tugas mulia ilahi mencerdaskan bangsa. Salut saya sama channel Sunnah Nabi ini. Dia bilang membuat judul sejarah Nabi Muhammad. Tak pikir itu sejarah Nabi Muhammad dibuat dengan berapa menit doang gitu loh. Hebat banget gitu ya. Berapa menit doang bisa membuat sejarah puluhan tahun Nabi Muhammad. Tapi ternyata pas saya klik di situ bukan sejarah Nabi Muhammad, di situ tuh dia jualan. Maksudnya dia bikin video tuh ya, banyak tuh dari awal tentang Nabi Muhammad itu. Dia jualan video itu. Kata dia, bagi yang punya duit silahkan beli, yang nggak punya duit patungan. Berarti mahal tuh video kali ya, bisa dibelinya. Ntar diunduhnya melalui Chrome. Hebat juga itu, bisa jualan melalui Chrome, ibaratnya bisa diunduh di seluruh dunia lah gitu. Mungkin pembayarannya melalui bank atau gimana gitu ya. Terus kata dia, sebarkan. Ya kalau dirimu niat menyebarkan, kalau menurutmu itu benar, ngapain nyari duit? Kan rezeki datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kasih aja gratis, nggak usah disuruh bayar. Nanti rezekinya dari hal lain. Itu tentang Islam yang kita pahami, yang kami pahami. Jika memang yang kita lakukan adalah benar, rezeki itu dari Allah, Allah yang ngasih. Ini masih mengharapkan manusia untuk beli, terus dirimu nggak ngasih gratis, suruh bayar. Ya itu mah nanti nggak semua orang bisa lihat, nanti nggak semua orang bisa mau. Emang di dunia ini semuanya orang kaya, di dunia ini banyak orang miskin. Kalau emang mau jelek-jelekin, mau nyebarin sekalian aja gitu, percuma ya kan, nggak nyampe juga. Hanya orang-orang yang punya duit, yang punya kuota, yang bisa lihat. Orang biasa enggak, ya kan? Sedangkan sasaranmu untuk semuanya. Dan mereka bisa memutuskan sendiri apakah ini benar agama dari Tuhan atau dari setan. Mereka Tapi di situ Anda sungguh luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasa menjelekkan Nabi Muhammad dan menghina Allah. Anda bilang bahwa agama Islam agama dari setan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tetap berdoa semoga Allah mengampunimu. Tapi dalam Islam sudah ditetapkan siapa yang ingkar, siapa yang mungkar, siapa yang tidak menerima Nabi dan Rasul, dia tempatnya adalah di neraka. Allah akan balas. Jadi mungkin kami memang orang biasa, bukan orang kaya seperti Anda, misalkan punya duit, punya kekuasaan atau apa, tapi kami punya Allah. Allah akan menolong, Allah akan menjaga. Kami yakin dan percaya itu. Ya, sekarang gini, Anda misalkan mengusik Islam, kami tidak mampu melawan. Kami hanya berserah diri kepada Allah. Karena apa? Segala perbuatan itu akan kembali kepada kita. Saya sudah merasakannya. Apapun itu akan kembali. Perbuatan baik akan kembali kepada kita. Meskipun yang berbuat baik itu kepada kita bukanlah orang yang kita tolong. Perbuatan buruk juga akan kembali ke kita. Meskipun itu lama. Bahkan bukan ke kita saja, bisa juga ke anak cucu kita. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan pasti akan kembali. Jadi sebetulnya Allah itu mengajarkan kita untuk berbuat baik, berniat baik, dan
Dalam Al-Quran juga sudah dikatakan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita berbeda tapi kita punya Tuhan yang sama. Cuma kan mungkin kalau sobat semua yang beragama lain itu lebih mencintai panutannya. Kalau dalam Islam kita, kalau terutama saya sendiri, saya mencintai Nabi Muhammad. Itu panutan saya. Saya mengerti, saya menghormati, mencintai, mengimani dan mengikuti. Tidak akan menyalahkan apapun yang beliau lakukan. Dan tidak akan mengatakan juga dia sesuci itu. Setiap orang punya kesalahan. Tapi saya mengimani, mencintai, menghormati. Jadi Anda memilih untuk mengatakan Islam negara agama dari setan. Nanti suatu saat akan ketemu di akhirat ya. Biar itu Allah yang menentukan kepadamu, yang menyampaikan, yang memberitahukan. Karena pada saat kita sudah wafat itu tuh sudah tidak ada lagi pengampunan. Jadi itu sudah ibarat hadiah, sudah balasannya. Orang baik balasannya baik, orang buruk balasannya buruk. Itu udah seperti itu, udah pasti gitu loh. Jadi di dunia ini justru tempatnya bertobat. Kalau kita nggak mau dapat neraka, dapat hal buruk setelah meninggal, ya bertobatlah sebelum meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, makanya berdoalah, bertobatlah saat ini, berdoalah, memohon ampunlah saat ini. Karena apa? Barangkali sedetik kemudian tiba-tiba meninggal, atau ntar malam atau besok pagi. Nah, gitu ya. Jadi gimana ya? Walaupun misalkan Anda mengatakan agama ini agama dari setan, tapi kita menganggap agama ini dari Allah. Kita punya hati nurani. Apa yang diperintahkan dalam Islam sih? Apa sih keburukannya? Semua untuk kebaikan. Hanya saja mungkin Anda belum terbuka mata hatinya untuk bisa menerima tentang agama Islam. Jadi yuk, supaya kita tidak saling memusuhi, jangan saling menghina, ya kan? Kalau agamamu lebih baik, ya udah jalanin, buktikan gitu loh. Kita sama-sama aja gitu. Jangan saling menjelekkan lah. Semua agama tuh dari Allah, semua perintah kebaikan tuh dari Allah. Hanya saja kita punya ibaratnya mentor atau pemimpin atau nabi yang lebih kita imani dan lebih kita cintai, gitu saja. Ya udah. Ayo berpikir yang baik, bertindak yang baik. Terus hormatilah orang lain agar engkau juga dapat dihormati. Takutnya gini loh, azab Allah itu bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Takutnya dirimu udah tua, misalkan tiba-tiba ntar pas sudah tua karena perbuatan burukmu di masa muda, kamu udah tua, nggak banyak yang sayang, nggak banyak yang melindungi, kamu hidup sendiri, kamu sengsara. Takutnya gitu loh, karena hidup ini panjang loh. Jadi jangan gimana ya, sayangilah dirimu sendiri dengan cara jangan menyakiti orang lain, karena takutnya itu kembali kepadamu. Saya sih kasihan aja gitu loh. Jangan ya, kasihanilah dirimu sendiri, karena milikilah sifat yang baik dari agamamu yang kamu anut. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha penyabar. Tapi Allah tuh maha menguasai, maha merajai. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah bertindak, habis kamu udah. Terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Semoga bermanfaat. Bagi sahabat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan silahkan pencet tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Saya juga ada di Snack Video, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Kalau YouTube, tapi kalau pijat itu cuma ada di YouTube.
Jadi YouTube itu untuk dakwah, untuk pijat, untuk tadarus Al-Quran, untuk hiburan, banyak ya. Anda bisa lihat video-video saya ada di playlist ya. Silahkan diklik playlistnya untuk dilihat apa yang ingin Anda tonton dan Anda lihat ya. Kalau di sneak video itu saya tulisan-tulisan ya, motivasi lah. Kalau di TikTok itu kegiatan saya, kalau di Facebook dan Instagram yaitu vlog saya lah, kehidupan saya gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.